Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kafi di video pembelajaran fisika. Di video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengacu ke kompetensi dasar, yaitu menganalisis konsep gerak lurus dan gerak melingkar serta besaran-besaran yang terkait. Sebelum kita lanjut ke materi tentang gerak, mari kita kenalan dengan fisika. Fisika merupakan cabang ilmu yang mempelajari keterkaitan antara materi dan energi. Materi yaitu benda-benda mati seperti motor, meja, sebuah bola, sebuah bandul, dan lain-lain. Energi yaitu merupakan power atau kekuatan kita untuk melakukan usaha atau kegiatan. Tujuan dari fisika yaitu mempelajari keteraturan alam untuk mengolah dan mengambil manfaat untuk kehidupan. Dan 80% fisika yaitu mempelajari tentang mekanika atau gerak, di mana mekanika itu ada kinematika dan dinamika. Kinematika yaitu mempelajari gerak benda tanpa penyebab geraknya, sedangkan dinamika mempelajari gerak benda dan penyebab gerak benda tersebut. Perkembangan fisika dari masa ke masa. Pertama ada mekanika klasik dengan ciri-ciri ukuran bendanya besar dan kecepatannya normal. Yang berikutnya ada mekanika kuantum, ukuran bendanya sangat kecil, mendekati ukuran nano, yaitu 10⁻⁹ meter. Yang berikutnya ada teori relativistik. Ciri-cirinya kecepatannya sangat cepat, mendekati kecepatan cahaya atau 3 kali 10⁸ meter per sekon. Berikutnya ada teori medan kuantum, yaitu benda dengan kecepatan dan ukuran sangat kecil. Apa saja yang dipelajari pada materi gerak pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah definisi dan besaran pada konsep gerak. Ada gerak lurus beraturan atau GLB. Ada gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Ada gerak melingkar beraturan GMB. Gerak melingkar berubah beraturan GMBB. Sekarang kita bahas konsep gerak. Benda dikatakan bergerak jika kedudukan atau posisinya berubah terhadap kerangka acuan. Kerangka acuan adalah sarana bagi seorang pengamat untuk menentukan saat dan tempat sebuah peristiwa atau diartikan sebagai suatu sistem koordinat di mana pengamat melakukan pengamatan terhadap kejadian fisik. Benda mana yang disebut bergerak? Sini ada pesawat, ada mobil, dan ada mercusuar. Mana yang disebut bergerak? Apakah pesawat, apakah mobil, ataukah mercusuar? Benda dikatakan bergerak jika kedudukan atau posisinya berubah terhadap kerangka acuan. Berdasarkan definisi tersebut, maka benda yang bergerak yaitu, nah ini kan satu posisi ini, pesawat, mobil, sama menara ini satu posisi. Ini masih dikatakan satu posisi atau belum bergerak, karena tidak ada perubahan posisi. Tapi ketika ada perubahan posisi antara kedua benda tersebut, yaitu pesawat Garuda dan mobil terhadap kerangka acuannya mercusuar, maka yang disebut bergerak yaitu pesawat dan mobil, tapi terhadap kerangka acuan mercusuar. Nah, mercusuar ini sebagai kerangka acuan ini harus diam. Besaran-besaran pada gerak. Yang pertama ada posisi, jarak dari perpindahan, kelajuan dan kecepatan sesaat, kelajuan dan kecepatan rata-rata. Di pertemuan ini yang kita bahas tentang posisi, jarak, dan perpindahan. Pertama ada posisi atau kedudukan, yaitu letak suatu benda pada suatu waktu terhadap suatu titik kerangka acuan tertentu. Diartikan juga letak suatu benda terhadap sumbu koordinat. Ini pengertian posisi. Di mana posisi orang berikut? Nah, ini nih, siapa? Muhammad Salah, pemain Liverpool. Di peta ini, di map, dia ada di SMKN 4 Kota Tangerang Selatan. Nah, berikutnya ini siapa ini? Artis Korea, Hyun Bin, dia ada di SMA Negeri 11. Ini namanya posisi suatu benda ya. Jadi kalau di dalam map kita bisa menentukan posisinya. Berikutnya Muhammad Salah ini ada di SMKN 4 Kota Tangerang Selatan, sedangkan si Hyun Bin ini ada di Universitas
Pendidikan Indonesia di Bandung. Nah, berarti posisi mereka yang satu ada di SMK 4 Tangsel, yang satu ada di UPI Bandung. Nah, sekarang setelah kita mengetahui posisi, kita bahas berikutnya adalah besaran fisika, yaitu jarak dan perpindahan. Nah, jarak itu apa sih? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Merupakan besaran skalar, yaitu hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Lintasan yaitu tempat kedudukan titik-titik yang dilalui oleh suatu benda yang bergerak. Jadi selama dia bergerak, kedudukan titik-titiknya ini disebut sebagai lintasan. Berikutnya ada perpindahan. Ini berbeda dengan jarak. Perpindahan yaitu perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dalam waktu tertentu. Diukur dari titik awal langsung ke titik akhir. Disebut juga sebagai besaran vektor atau besaran yang memiliki nilai dan arah. Ya, kita lihat ke jarak. Jarak tadi diartikan panjang lintasan yang ditempuh. Kita kembali lagi ke map tadi. Kita mulai dari SMKN 4 Kota Tangsel di sini. Lalu mau ke Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Nah, ini lintasan yang ditempuhnya nih yang warna ungu. Kalau kita lihat di map nih jaraknya 176 km. Perpindahan yaitu perubahan posisi atau kedudukan. Ya, kita kembali lagi tadi, si salah ini ada di SMK 4 Tangsel, mau ke UPI Bandung. Nah, tadi kan ini namanya jarak nih, karena dia melewati beberapa rute. Kalau perpindahan, kita hanya melihat perubahan posisinya atau dihitung dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, ini perpindahan, beda dengan jarak ya. Kalau jarak tadi ini yang warna ungu disebut jarak. Kalau yang ini dari awal ke akhir langsung kita tarik garis lurus, itu namanya perpindahan. Perbedaan jarak dan perpindahan. Salah ada di SMK 4 Kota Tangerang Selatan mau ke UPI. Kalau dia melewati lintasan yang warna ungu, maka ini disebut jarak. Tapi kalau kita tarik dari posisi SMK 4 ke UPI dengan garis lurus dari awal ke akhir, ini yang disebut dengan perpindahan. Udah ya, beda ya artinya jarak dan perpindahan. Apalagi sih bedanya? Nah, ini ilustrasi berikutnya. Dari Jakarta ke Bandung pertama melewati rute atau lintasan yang pertama nih warna ungu. Berikutnya melewati lintasan yang kedua dan melewati lintasan yang ketiga. Jadi jarak tempuhnya beda-beda, lintasan 1, lintasan 2 dan lintasan 3. Akan tetapi perpindahannya dari Bandung ke Jakarta atau sebaliknya ini tetap sama. Nah, ini pokoknya perpindahan itu tarik dari garis awal ke garis akhir. Tidak bergantung lintasan yang diambil. Nah, kita perhatikan arah mata angin ya. Jadi kalau ada soal ke timur, ke utara, ke barat, maka kita patokannya adalah kompas yang ada di map. Ya, kita ingat lagi hafalan waktu SD kelas 4 kalau tidak salah. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Jadi utaranya ke atas, selatan ke bawah, timur ke kanan, barat ke kiri, dan seterusnya ya. Lanjut kita ke contoh soal jarak dan perpindahan. Tolong disimak. Soal yang pertama, seorang anak bergerak ke barat sejauh 8 meter. Setelah itu, dia ke selatan sejauh 6 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan anak tersebut. Yang kedua, sebuah bola bergerak dari titik A ke titik B melintasi lintasan ABCB. Maka jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh benda adalah. Ini soal yang ketiga. Nah, kita bahas soal yang pertama. Seorang anak bergerak ke barat sejauh 8 meter. Ingat barat tadi ke kanan atau ke kiri ya. Kemudian ke selatan sejauh 6 meter. Hitung jarak dan perpindahan anak tersebut. Ya, patokannya kita buka lagi arah mata anginnya. Karena pertama dia ke barat, berarti dia ke barat, ke kiri 8 meter. Nyampe ke barat, dia belok lagi ke selatan sejauh 6 meter. Yang ditanya berapakah jarak dan perpindahannya. Ingat jarak itu tadi apa? Panjang lintasan yang ditempuh.
Nah, maka jarak tempuhnya adalah 8 ditambah 6. Panjang lintasan pertamanya 8, terus dia 6 meter. Jarak tempuhnya 8 tambah 6, 14 meter. Berikutnya ke perpindahan. Nah, kalau perpindahan ditentukan dari tarik garis dari posisi awal ke posisi akhir, garis lurus. Nah, ini disebut perpindahan. Maka untuk menghitung perpindahan, karena dia bentuknya segitiga siku-siku dan ditanya adalah garis yang miring, maka kita gunakan Pitagoras. Miring sama dengan akar x kuadrat tambah y kuadrat. Maka x kuadratnya yaitu yang ini nih, 8 dan y nya 6. R sama dengan x kuadrat 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat itu 64, 6 kuadrat 36. 64 ditambah 36 akar 100. Maka perpindahannya adalah akar dari 100 yaitu 10 meter. Maka perpindahan anak tersebut adalah 10 meter dan jarak tempuhnya 14 meter. Yang kedua, sebuah bola bergerak dari titik A menuju titik B melintasi lintasan ABCB. Maka jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh benda adalah, perhatikan ini lintasan dari titik A ke titik B 6 meter, titik B ke titik C 8 meter. Start atau mulai dari titik A dan finish atau berhenti di titik B. Kita mulai dari A. Dia bergerak dari A menuju B tetapi melewati lintasan ABCB. A ke B, berapa jarak tempuhnya ya? A ke B itu 6 meter, B ke C 8 meter, 6 tambah 8 14. Terus dia balik lagi ke B 8 meter. Nah, maka jarak tempuhnya 6 tambah 8 ditambah 8 sama dengan 22 meter. Perpindahannya startnya dari A dan finish ke B. Nah, ingat ya, perpindahan itu ditarik dari awal ke titik akhir. Langsung saja, ini awal, dia dari A mau ke B. Berarti lintasannya cuma ini. Atau jarak perpindahannya ini, perpindahan nih, awal ke akhir langsung. Walaupun lintasannya A, B, C, B atau mau kemana, tapi ketika ditanya perpindahan, hanya dihubungkan titik awal dan titik akhir, start ke finish. Nah, ini namanya perpindahan 6 meter. Mudah ya? Lanjut. Nah, coba tes jarak dan perpindahan. Nah, dia dipisahkan oleh jarak 1 meter. Kira-kira jaraknya berapa? Jarak itu kan panjang lintasan. Panjang lintasannya 1 meter. Berarti jaraknya 1 meter. Lalu perpindahannya berapa? Perpindahan itu diukur dari titik awal ke titik akhir. Awalnya di sini, akhirnya di sini. Berarti perpindahannya juga tetap 1 meter ke kanan. Nah, ini contoh soal lanjutan. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat, kemudian belok ke selatan 6 meter, dan belok lagi ke timur sejauh 10 meter. Yang ditanyakan adalah perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal. Ya, kita buka lagi arah mata anginnya. Pertama dia lurus 2 meter ke barat. Nah, posisi awalnya di sini 2 meter ke barat. Nyampe ke barat, dia belok ke selatan. Selatan kemana? Ke bawah. Nah, mulainya dari sini ke bawah ke selatan 6 meter. Nyampe ke selatan, dia belok lagi ke timur. Timur berarti kemana? Ke kanan. Sejauh 10 meter. Nyampe deh dia di posisi akhir. Pertanyaannya adalah perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal. Ingat ya, perpindahan itu diambil dari titik awal ke titik akhir. Mana? Awal ke akhir. Nah, ini namanya perpindahan. Tapi bagaimana cara menghitung perpindahan kalau soalnya seperti ini? Tetap kita gunakan Pitagoras. Jadi buat segitiganya siku-siku. Maka ketika ada garis seperti ini, kita bisa mengambilnya dengan cara, nah ini segitiga siku-sikunya yang akan kita buat. Nggak apa-apa, ini kan mulainya dari sini, posisi awal. Terus mau ke posisi akhir, bisa kita hanya mengambil ini saja. Karena kita akan mengambil garis ini nih, garis miringnya ya. Jadi kita potong di sini nih. Lalu kita tentukan yang tegak atau sumbu Y, ini berapa? Berarti ini 6. Terus yang ini yang sumbu X berapa nih? Kita lihat tadi sini sampai sini kan 10. Sini 2 meter. Maka sisanya 8 meter. Maka tegaknya 6,
terus sumbu X-nya 8 meter, maka perpindahannya adalah yang ini nih, garis yang ini. Pakai Pitagoras juga ya. Perpindahan sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan akar 8 kuadrat kan 64, 6 kuadrat jadi 36, 64 ditambah 36, akar 100. Akar 100 yaitu 10, maka perpindahannya adalah 10 meter. Ini ada soal latihan jarak dan perpindahan, silakan kerjakan mandiri. Ini nomor 1, nomor 2, silakan dicatat. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Soal nomor 4, silakan dicatat. Ini nomor 5. Tolong dicatat dan dikerjakan soal 1 sampai 5 untuk nanti dikumpulkan sesuai instruksi yang ada di Google Classroom. Ini disebut sebagai soal tantangan. Siapapun bisa mengerjakan. Ini soal UN tahun 2014. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan menyimak materi pembelajaran tentang gerak, yaitu yang dibahas di sini posisi, jarak, dan perpindahan. Semoga kalian bisa memahami. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Cukup sekian. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.